Sejak resmi dimekarkan pada tanggal 25 Oktober tahun 2012, Kabupaten Pegunungan Arfak terus berbenah sejumlah pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, dan sektor pariwisata, serta pembangunan lainnya terus dikebut oleh pemerintah yang dipimpin oleh Bupati Zosia Saroy dan Wakil Bupati Marinus Manajan. Sejumlah pembangunan infrastruktur kini mulai nampak terlihat. Hal inilah yang dapat diharapkan agar mempermudah kinerja aparatur sipil negara dan sektor swasta untuk dapat bekerja dengan baik demi mendongkrak perekonomian daerah tersebut, terutama ekonomi masyarakat. Pemirsa, saat ini saya berada di Distrik Hing Kabupaten Pegunungan Arfak. Kabupaten Pegunungan Arfak merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Induk Manokwari. Dan sesaat lagi saya akan mengajak pemirsa untuk berbincang-bincang dengan Bupati Kabupaten Pegunungan Arfak, Zosia Saroy. Selamat pagi Bapak. Salam sehat. Apa kabar Bapak? Baik. Luar biasa. Bapak, izin kita bincang-bincang sebentar ya. Baik, sudah kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Pegunungan Arfak ini merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Induk Manokwari sejak tahun 2013. Bagaimana fasilitas kesehatan yang tersedia di kabupaten ini? Baik, terima kasih kepada Tuhan terkait dengan kami punya sarana dan kesehatan di Kabupaten Pegunungan Arfak. Kami waktu itu dimekarkan dari Kabupaten Induk Manokwari dan pada tahun 2012 dan pemerintahan baru berjalan sekitar tahun 2013. Dan sarana prasarana khusus untuk bidang kesehatan kita ada puskesmas di 10 distrik atau 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Pegunungan Arfak, merupakan aset dari Kabupaten Induk Manokwari, dan itu sudah dihibahkan kepada kita pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak sebagai daerah otonom baru. Dan itu pun sarana prasarana dan juga SDM di bidang kesehatan juga masih kurang. Ya, jadi puskesmasnya sudah ada, tapi petugas kesehatan secara khusus untuk tenaga dokter tidak ada. Yang ada mantri, terus suster, bidan. Nah, itu yang melayani di 10 puskesmas. Tapi untuk satu distrik, khusus distrik Membei, sampai saat ini juga statusnya belum jadi puskesmas penuh, masih perlu pustu atau puskesmas pembantu. Nah, kita berharap ke depan karena statusnya sebagai ibu kota distrik, tapi pengurusannya baik tingkat kabupaten, provinsi sampai ke Kementerian Kesehatan juga segera terbitkan SK untuk puskesmas definitif supaya pelayanannya lebih optimal kepada masyarakat di distrik Membei, Kabupaten Pegunungan Arfak. Nah, setelah itu kami menjabat, kami kontrak tenaga dokter untuk melayani di semua puskesmas itu, termasuk pustu les di Membei. Nah, secara perlahan kami membenahi kekurangan yang ada di beberapa puskesmas. Terus kita juga membangun, ya, dari dana DAP kita membangun beberapa puskesmas, dan yang dipegang cuma puskesmas rawat inap satu, yaitu di puskesmas Anggi sebagai puskesmas yang ada di ibu kota. Terus beberapa pustu yang kita membangun di beberapa kampung. Nah, sampai dengan tahun anggaran 2020 kita membangun rumah sakit Pratama yang saat ini sudah selesai di Kampung Penebut, Distrik Hing, Kabupaten Pegunungan Arfak. Itu rumah sakit daerah ya Bapak? Itu ya, ke depannya nanti dijadikan sebagai rumah sakit daerah. Tapi itu masih sebagai rumah sakit Pratama, Kabupaten Pegunungan Arfak. Ya, dalam waktu dekat, kalau sudah selesai kita akan meresmikan, dan alat kesehatan juga sudah satu paket dengan rumah sakit itu. Yang ke depan kita akan
melengkapi dia punya kelembagaannya, perda yang menyangkut organisasi perangkat daerah di Kabupaten Pegunungan Arfak, kita akan revisi dan masuki beberapa masukan, beberapa OPD baru termasuk direktur rumah sakit untuk bisa memimpin dan juga yang mengendalikan sebagai pimpinan yang mengatur dan menggerakkan menjalankan tugas sebagai direktur rumah sakit Pratama di Kabupaten Pegunungan Arfak, karena itu merupakan rumah sakit pertama dari hasil kerja keras kita untuk menunjang pelayanan kesehatan yang lebih baik kepada masyarakat kami yang ada di 10 distrik dan juga 166 kampung. Ya, kita berharap dan kita saat ini berharap untuk ada beberapa tenaga dokter spesialis supaya bisa bekerja di rumah sakit Pratama maupun puskesmas, karena yang ada yang saat ini kita kontrak tenaga dokter itu masih dokter umum. Ya, harapan saya ke depan kiranya ada beberapa dokter juga yang kita sudah merekomendasikan untuk ikut pendidikan untuk dokter spesialis. Rekomendasikan 3 dokter dari PEGAP untuk melanjutkan pendidikan mereka untuk mencapai dokter spesialis supaya bisa menangani penyakit dalam ataupun dokter anak dan juga gigi dan lain sebagainya. Nah, kita sangat membutuhkan. Nah, jadi ke depan berbicara tentang pendidikan kesehatan ini sangat dibutuhkan karena ya kita sehat dulu baru kita bisa laksanakan aktivitas baik di kantor, di kebun, dan aktivitas apa saja kita harus sehat, kuat, baru bisa laksanakan aktivitas. Nah, saya berharap ke depan ya masih ya, karena untuk anggaran kita prioritaskan untuk pertama pendidikan 20% dan juga kesehatan 15%. Ini kiranya digunakan secara baik supaya penanganan di bidang kesehatan di Kabupaten Pegunungan Arfak juga bisa memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Secara harapan saya kiranya semua petugas yang ada tetap mengabdikan diri kepada masyarakat. Ya, jangan tuntut haknya, tapi kewajiban juga harus dijalankan. Karena ada beberapa petugas kesehatan kita yang tinggalkan ya tugas. Nanti lama di Manokwari di mana, habis itu datang 1 minggu, 2 minggu. Ya, saya ambil contoh di Seking ini saja kemarin, mata sakit sampai ini saya cari dokter, cari petugas di puskesmas kosong, lari ke Anggi kosong. Nah, begitupun saya juga kena tanduk dari rusa juga, saya tidak ada yang tolong saya karena hampir saya mati juga. Jadi Hing tidak ada petugas, di Anggi juga tidak ada. Nah, ini yang saya sayangkan. Padahal ya mau bicara untuk dokter kita ya kontrak dengan nilai yang cukup. Ya. Terus tenaga kesehatan yang lain. Ada masyarakat juga mengeluh, bicara banyak. Ini kenapa puskesmas ini kosong, tidak ada petugas tenaga kesehatan. Nah, ini harapan saya kepada semua ya petugas yang ada di puskesmas, di 10 puskesmas yang ada harus berikan pelayanan kepada masyarakat. Ya, memang hak mereka tetap kita akan jalankan, kita akan bayar, kita akan berikan, tapi ya disertai dengan kewajiban. Yang hak dan kewajiban juga harus jalan sama-sama. Nah, itu yang saya berharap ke depan ya kita membangun ya manusia Indonesia. Nah, secara khusus ya manusia Papua Barat, Pegunungan Arfak ini di bidang kesehatan kita sangat membutuhkan ya tenaga-tenaga yang handal dan juga sarana-prasarana yang menunjang supaya tidak ada alasan untuk semua tenaga kesehatan tidak tinggalkan tempat tugas. Ya, jadi yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah merupakan sarana-prasarana entah itu tempat tinggal para tenaga kesehatan ataupun alat-alat kesehatan dan juga infrastruktur lain terkait dengan bidang kesehatan ini itu tanggung jawab pemerintah daerah. Nah, yang saya berharap itu semua tenaga kesehatan ini harus ada di tempat tugas. Jangan sampai saya sendiri yang alami ini itu baru saya, apalagi terhadap satu masyarakat itu mungkin lebih parah daripada apa yang saya alami.
beberapa kali saya mata ini bengkak sampai sudah bisa lihat tertutup, tidak ada tenaga kesehatan. Nah terus kaki juga hampir patah karena ditanduk oleh rusa. Itu pun lari ke 2 puskesmas ini karena saya biasa di 2 puskesmas ini yang saya bisa berharap tapi tidak ada. Nah, ini yang ya kita akan evaluasi itu ke depan supaya hal semacam itu yang terjadi kepada saya jangan sampai yang ke masyarakat itu mungkin lebih parah lagi daripada apa yang saya alami. Ya, jadi saya berharap sekali lagi kepada dinas kesehatan sebagai yang manajemen di bidang kesehatan itu juga harus ada tempat tugas supaya mengarahkan, ya memberikan ya pelayanan, instruksi dan juga dia bisa turun ke lapangan ke 10 distrik ini. Karena saya ya mungkin ya ke Anggi, ke Hing saja itu yang saya bisa pantau, sedangkan di puskesmas yang lain saya tidak bisa pantau, kecuali saya turun lapangan, saya itu baru bisa lihat kira-kira ada jalan atau tidak. Tapi kalau dinas kesehatan ini ya, dia ada di situ sebagai OPD yang membidangi dinas kesehatan, dia harus mengawasi, mengontrol bagaimana tenaga kesehatan, bagaimana obat-obatan, bagaimana alat kesehatan, semua, bagaimana penyakit masyarakat, itu ada di teknis yang diatur oleh dinas kesehatan. Saya berharap mulai dari dinas kesehatan juga harus ada di tempat tugas. Ya, bagikan tupoksi itu kepada semua yang ada di dinas kesehatan supaya dia saling tunggu. Oh ini tunggu ke kepala dinas datang, baru ada petunjuk dulu baru saya jalan. Karena penyakit ini kan kapan saja ada, musibah kapan saja ada, kecelakaan ataupun apapun yang terjadi itu pasti ada. Jadi kita sebagai aparatur sipil negara kita siap sedia untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Terima kasih. Bapak selain dokter yang menjadi tenaga kontrak, bagaimana dengan suster maupun mantri? Apakah mereka juga dikontrak atau bagaimana? Kalau menyangkut bidang PTT, suster, mantri itu sudah PNS, sudah jadi pegawai daerah. Ada berapa yang masih honor? Ya, ada berapa yang masih honor, tapi sebagian besar itu sudah diangkat sebagai pegawai negeri sipil. Baik. Bapak. Ada juga yang CP yang saat ini yang hasil seleksi tahun 2018 itu juga ada juga tenaga kesehatan. Ya, kita berharap yang ada di semua memberikan pelayanan, jangan cari kesempatan untuk diangkat sebagai pegawai terus masih jalan terputar di Manokwari atau kemana. Ada satu saya kedapatan di Manokwari, saya juga berobat ke rumah sakit swasta di Manokwari. Ada salah satu petugas yang dia ambil gaji di sini, pengabdiannya di sini, tapi ada memberikan pelayanan di Manokwari. Tapi Manokwari kan sudah ada di ibu kota sudah ya ada pelayanan dari tenaga kesehatan yang begitu cukup banyak, ada apotek dan lain sebagainya. Begitu makan di sini melayani di Manokwari, itu yang saya sayangkan. Itu juga ada tenaga kesehatan kita juga dari PGAP sini ya. Berarti butuh kesadaran dari butuh kesadaran sendiri. dari tenaga kesehatan. Baik Bapak. Kemudian apakah ada program khusus untuk pemerintah kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Pegaf? Khusus di bidang kesehatan. Iya, apakah ada program untuk? Iya, memang kita ada biasa penyuluhan untuk kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan, terus menghindar dari penyakit-penyakit menular dan lain sebagainya. Nah, terus di puskesmas juga memang ada juga untuk makanan gizi untuk anak-anak yang ada supaya jangan ada kena gizi buruk dan lain sebagainya. Nah, tetapi yang terjadi yang kekurangan obat ini yang kita akan evaluasi. Karena kita turun ke puskesmas, wah ini kenapa sampai obat ini yang sudah dibagikan dari gedung farmasi yang datang obat yang sudah mau dekat kedaluarsa itu yang dibagikan. Ini ke depan kita akan evaluasi itu semua. Terus gedung farmasi juga ya mungkin dirawat, dijaga supaya terus pengadaan obat juga saya waktu itu sampaikan ke dinas kesehatan bahwa untuk pengadaan obat-obatan ini ya melihat penyakit masyarakat, kebutuhan obat di semua puskesmas pasti beda. Ada yang mungkin penyakit malarianya ada di puskesmas ini mungkin cukup tinggi, atau mungkin TB paru, ataupun penyakit hipertensi dan lain sebagainya ya. Obat yang kita pengadaan juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing puskesmas. Ya, itu yang saya berharap ke depan ya. Saya akan evaluasi terhadap dinas kesehatan. Kita akan ikuti jeda iklan berikut dan kita akan kembali setelah pariwara berikut ini.
Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam bincang-bincang bersama Bupati Kabupaten Pegunungan Arfak. Bagaimana ketika masyarakat berobat ke puskesmas, apakah dikenakan biaya? Untuk biaya sudah Tidak. Berarti secara gratis ya Bapak, untuk kesehatan gratis kepada masyarakat. Baik Bapak. Bapak kita tanya-tanya lanjut lagi ya Bapak. Bagaimana untuk bidang pendidikan? Fasilitas apa yang sudah ada di Kabupaten Pegunungan Arfak? Baik, untuk bidang pendidikan di Kabupaten Pegunungan Arfak, waktu itu zaman saya SMP di Pegab ini ada di Anggi. Jadi saya waktu itu juga sekolah dari Hing sini ya ke Anggi, sekolahnya di Anggi. Waktu sebelum pemekaran kabupaten. Nah begitu sebelum itu, setelah itu baru SMP Menyembo. Ya, setelah itu sudah pemekaran kita sudah bangun beberapa SMP di 10 distrik. 10 distrik. Ya, jadi SMP sudah tersebar ke 10 distrik yang ada. Kalau sekolah dasar Bapak? Sekolah dasar itu sudah dari Manokwari memang ada. Yang pertama masuk ke Pegunungan Arfak ini sekolah yayasan, jadi PPGI. Umpama di Hing sini ada PPGI, di Surya ada PPGI, di Anggi ada PPGI, itu yang pertama masuk. Jadi pihak swasta yang masuk ke Pegam duluan. Pertama Injil masuk, itu yang membawa pendidikan juga masuk. Dari Yayasan Pendidikan Kristen ya, di PPGI. Ya itu masuk. Setelah itu pemerintah masuk lagi dengan sekolah negeri, sekolah impres dan lain sebagainya. Jadi semua tidak semua kampung, kampung yang berdekatan ada satu sekolah dasar di situ untuk bisa anak-anak kita yang ada di beberapa kampung sekitar bisa bersekolah di situ. Nah, jadi hampir tersebar tapi tidak seluruh ke satu kampung, 166 kampung ini ada sekolah dasar tidak. Jadi 10 distrik sudah ada sekolah? Sudah ada. Ya. Sudah ada sekolah dasar. Terus SMP juga sudah ada 10 distrik. SMA juga sudah ada. Sudah ada juga. SMK ada 2. Di Anggi dengan SMK 1 dan SMK 2. Nah, itu sudah ada. Jadi dia punya untuk pendidikan yang seperti tadi, untuk anggaran yang kita berikan 20% untuk pendidikan. Tapi itu belum cukup karena daerah ini sulit, luas, terus kemahalan harga, transportasi, dan lain sebagainya. Jadi untuk membangun suatu pendidikan yang kesehatan butuh anggaran yang besar. Ya, jadi sarana prasarana di bidang pendidikan pun sama. Ada beberapa sekolah yang masih darurat, itu kita upayakan di periode yang kedua ini kita akan membangun beberapa sekolah yang darurat karena ada masih menggunakan gereja, terus rumah-rumah warga. Nah ini yang kita akan segera untuk membangun itu ke depan ini. Karena ya 5 tahun kemarin ada beberapa sekolah yang kita sudah bangun dan juga ada yang belum. Ya. Terutama yang kita prioritaskan itu sekolah-sekolah yang masih darurat, masih menggunakan gereja, rumah warga. Nah itu terus sekolah yang memang masih ya sekolah sudah termakan usia karena dari Manokwari. Itu juga kita akan ya rehab berat ataupun kita mau bangun baru lagi karena sudah termakan usia, akhirnya sudah rusak. Kayaknya ke depan kita akan membangun itu kembali. Sekaligus dia punya SDM-nya, ya kekurangan guru karena ya satu sekolah itu kita lihat satu guru pegawai negeri. Terus sebagian besar itu guru kontrak dan juga guru honor. Honor ya ini ke depan yang kita akan prioritaskan itu. Sampai saat ini yang kita ajukan untuk K2 guru ya mudah-mudahan semua guru yang honor mengabdi lama ini juga sudah bisa diangkat melalui K2 yang saat ini sudah mau usulkan ke Mendikbud di pusat untuk bisa diangkat sebagai pegawai negeri sipil. Nah, ya harapan saya yang sama juga guru-guru karena anak-anak untuk mencetak generasi harapan bangsa baik di Papua Barat, di Pegunungan Arfak ini. Ya, untuk kita mau pintar itu melalui pendidikan. Tidak yang lembaga lain. Kita harus melalui proses pendidikan. Untuk itu saya berharap juga kepada guru-guru juga harus mengabdikan diri. Ya harus jam-jam di kelas harus datang. Jangan sibuk dengan jualan. Karena saya kedapatan beberapa guru yang masih sibuk dengan jualan. Begitupun tenaga kesehatan ada sibuk dengan jualan. Ada yang ya
bawa motor, terus dia bawa jualan, terus saya tinggalkan itu aja. Pelayanannya tidak ada. Tinggalkan ya tugas utama itu. Nah, itu yang saya berharap. Ya, terus ada juga yang guru-guru yang masih terputar di Manokwari sampai mau dekat ujian baru naik. Kasih naik anak itu dia bodoh-bodoh, mau kita sudah tahu baca kah, sudah menghitung kah tidak kah. Yang penting syarat ya. Ya, kasih ujian kasih naik saja, tidak tanpa kasih ya, pendidikan yang baik. Ajak anak ini supaya dia pintar dulu supaya kita kasih naik, dan ini tapi tidak, ini terputar sampai ya. Berarti kadang sekolah, kadang tidak ya Bapak? Kadang mereka jalankan tugas itu untuk mendidik anak di sekolah, kalau di ruang kelas, kadang tidak. Iya. Ya, nah ini yang saya berharap ya kepada guru-guru dan tenaga kesehatan, mari kita mengabdikan diri kepada masyarakat, karena ini tugas panggilan. Dan suatu ketika akan kita mempertanggungjawabkan kepada baik di dunia ini pasti ke manusia, tapi di akhirat kita akan bertanggungjawabkan itu kepada Tuhan. Baik Bapak. Jadi saya berharap jangan seperti yang sekarang ini, yang nanti satu ujian baru guru-guru pada datang kasih ujian. Setelah itu kasih tinggal terputar di Manokwari sampai ya kelola dana bos tidak tahu mungkin pakai kah tidak untuk sekolah atau tidak, untuk anak-anak atau tidak, ya sudah yang penting pakai sampai nanti mau ujian baru naik. Nah, itu yang tidak boleh. Terus tinggalkan tempat tugas. Nah, ini ya saya berharap kepada guru-guru, ya, tenaga guru maupun tenaga kesehatan jangan seperti itu. Tetap kita tinggal di tempat tugas kita masing-masing. Ya, baik Bapak. Hampir sebagian saat ini kalau K2 ini sudah dijawab lagi, berarti guru-guru honor yang ada di sekolah-sekolah juga semua sudah diangkat. Sudah diangkat. Ya, iya. Terakhir ini sudah kita proses. Ya, mudah-mudahan semua berjalan lancar. Terima kasih. Bapak, kemudian di masa pandemik ini ada sekolah secara tatap muka maupun dari rumah. Kalau di Kabupaten Pegunungan Arfak ini apakah masih tetap tatap muka kah atau bagaimana Bapak? Ya. Pandemi seperti ini di Kabupaten Pegunungan Arfak, kita ini memang kekurangan sarana prasarana telekomunikasi yang cukup untuk anak-anak kita, jadi ya anak-anak tetap belajar tatap muka. Ya. Karena kita sudah himbau kepada ini sekolah-sekolah bahwa tetap ya walaupun masih hijau pandemi ya dipegang, tapi tetap pakai protokol kesehatan dan anak-anak tetap muka bersama guru ya Bapak? Bersama guru. Ya. Karena kalau mau belajar dari rumah tidak mungkin karena mau gunakan apa? Iya. Jarak tempuh rumah ke sekolah juga jauh. Terus jauh, terus tidak ada komunikasi yang baik, internet dan lain sebagainya itu tidak ada dipegang. Jadi tidak ada ya, tapi itu juga pasti terganggu, umpama dianggi. Tapi ya kita sudah mengimbau melalui dinas pendidikan kepada sekolah-sekolah dipegang tetap buka dan tetap muka. Karena kita ini masih hijau, kita percaya kepada Tuhan, Tuhan masih sayang, jadi masih tetap muka. Bapak, bagaimana dengan biaya pendidikan di Kabupaten Pegunungan Arfak? Ya, untuk biaya pendidikan semua gratis semua. Gratis ya? Tidak dipungut biaya. SD sampai SMA? Ya, SD sampai SMA. Kalau SMA itu sudah kewenangan provinsi, kita kewenangan tingkat PAUD, terus TK, SD, SMP. Itu kewenangan ada di kabupaten. Kalau di SMA sudah kewenangan provinsi. Nah, jadi kita juga membantu anak-anak kita yang ke perguruan tinggi, itu bantuan ya, dari pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak kepada anak-anak kita yang melanjutkan studinya ke perguruan tinggi yang ada di Indonesia, di kota-kota studi semua, pokoknya yang berasal dari PEGA kita bantu. Melalui beasiswa ya Bapak? Ya, kita tiap tahun kita anggarkan untuk membantu anak-anak kita. Setiap tahun biasanya Bapak mengirim berapa? Banyak, anak-anak kita ini yang banyak, jadi kita setiap tahun anggaran itu sekitar 12 miliar yang kita siapkan untuk anak-anak mahasiswa kita yang mau melanjutkan. Entah itu baru mau masuk, kalau sudah resmi masuk kita tetap biayai mereka. Universitas seluruh Indonesia ya Bapak? Ya. Baik, luar biasa. Pendidikan di tanah Papua maupun di luar tanah Papua kita biayai mereka semua. Berarti anak-anak Pegunungan Arfak harus semangat sekolah. Harus semangat, karena biayanya sudah gratis. Kemudian ada penunjang juga dari pemerintah untuk ke perguruan tinggi ya Bapak. Asrama-asrama pemondokan kita ya. Dari pemerintah kabupaten. Iya, siapkan untuk anak-anak kita untuk melanjutkan studi di kota studi yang ada di Indonesia. Baik. Oke Bapak, kita lanjut lagi untuk pertanyaan berikutnya. Bagaimana fasilitas penerangan di Kabupaten Pegunungan Arfak ini Bapak?
Terima kasih ya. Berbicara tentang fasilitas penerangan, memang kita di PGAP ini ya, ada 166 kampung dan 10 kecamatan terdistrik yang sudah ada penerangan itu di distrik Anggi. Ya, itu 13 kampung itu semua sudah ada mendapat penerangan. Terus distrik Sururey sudah, tapi 2 kampung yang di belakang gunung yaitu kampung Dubeya dan Listrik, karena itu ada di perbatasan dengan distrik Dataran Isim, Kabupaten Manokwari Selatan. 3. Satu ada di ujung atau dekat kepala air danau Anggi Gida, itu kampung Dugani atau kampung Trikora, biasa disebut kampung Trikora. 3 kampung itu belum ada penerangan untuk distrik Sururey. Jadi 3 distrik di Sururey yang belum dapat penerangan. Terus di distrik Tajai juga sudah ada penerangan, kecuali kampung Irbos yang ada dekat di danau situ. Kita dari Muara Danau ke sana itu kampung Irbos itu masuk distrik Tajai. Terus distrik kampung Horeta ini jauh naik ke gunung, jadi yang 2 kampung ini belum ada penerangan untuk dari 10 distrik itu. Terus Minyambau ini juga sudah ada penerangan. Nah, dari total kampung yang paling banyak di PGAP ada di distrik Minyambau, dan penduduknya yang paling banyak ada di distrik Minyambau dan dia tersebar. Nah, jadi ada PLTD di Minyambau untuk menjawab berapa kampung yang ada. Terus ada di Damasi, itu juga ada, tapi sebagian dari Minyambau berapa kampung belum juga mendapat penerangan. Terus yang belum ada penerangan, Catubo juga sudah, juga sebagian sudah, terus sebagian belum. Nah, berarti yang belum sama sekali itu Hing, terus Anggi Gida, Membei, Idohu, Testega. Ya, jadi sekitar 5 distrik yang belum sama sekali. Tapi 1 distrik itu sudah, Anggi itu sudah semua sudah mendapat penerangan. Nah, di tahun ini kita rencanakan untuk pengadaan PLTD, mesin PLTD untuk distrik Hing dan distrik Anggi Gida. Yang belum dapat penerangan ya Bapak? Ya, itu yang belum mendapat penerangan. Nah, kemarin minggu yang lalu saya sudah tanda tangan MOU di sini ke pihak manajer PLN. Saya Papua Barat sudah ke sini dan kita sudah tanda tangan MOU terkait dengan penanganan kelistrikan di Kabupaten Tumapak secara khusus untuk distrik Hing dan distrik Anggi Gida, karena masyarakat desa bahwa masa wakil bupati punya distrik kampung sendiri tidak ada penerangan. Nah, itu yang tantangan itu yang kami jawab di tahun ini. Mudah-mudahan di distrik Hing dan Anggi Gida sudah bisa ada penerangan. Berarti tinggal distrik Membei, distrik Testega dengan Catubo, Didohu. Tinggal di 3 distrik. Kalau sudah 2 sudah terjawab, berarti tinggal di 3. Dengan berapa kampung yang dari distrik Minyambau, distrik Catubo, distrik Tajai dan distrik Sururey, itu tinggal berapa kampung. Memang ada program dari Solar Cell ini juga ada yang kita sudah bagikan. Nah, terus ada juga yang dari genset, entah itu dari pemerintah SDM Provinsi Papua Barat maupun dari PGAP yang kita. Jadi solar cell ini untuk kampung yang belum ada listrik ya? Iya. Itu. Jadi memang di sini juga kita pakai solar cell. Nah, itu saya punya sendiri. Biaya sendiri. Berarti itu solusi pemerintah untuk kampung-kampung yang belum ada listrik ya Bapak? Ya. Kemudian Bapak, apakah penerangan ini berjalan secara 24 jam untuk distrik yang sudah ada penerangan? Iya, kalau beberapa distrik yang sudah ada mesin PLTD-nya, dia berjalan lancar. Berjalan lancar ya Bapak? Jalan 24 jam. Baik. Kecuali dia punya bahan bakarnya habis, nah itu pasti tunggu sampai sudah dropping bahan bakar masuk, berarti penerangannya 24 jam. Penerangannya 24 jam. Beberapa distrik yang sudah ada penerangan listrik. Baik Bapak, kita tahan perbincangan ini dulu. Kita akan ikuti jeda iklan berikut dan kita akan kembali setelah pariwara berikut ini.
Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam bincang-bincang bersama Bupati Kabupaten Pegunungan Arfak. Baik Bapak, kita lanjut lagi ya. Untuk pertanyaannya, bagaimana fasilitas internet yang ada di Kabupaten Pegunungan Arfak ini? Baik, berbicara tentang komunikasi dan informasi yang terkait juga dengan internet di Kabupaten Pegunungan Arfak, kita yang menjadi kendala untuk pemerintahan, pembangunan masyarakat juga salah satunya ya, fasilitas sarana komunikasi, kominfo dan juga internet yang ada di Kabupaten Pegunungan Arfak. Kita juga terima kasih juga karena dari kominfo juga melalui ring timur fiber optik sudah ada di ibu kota sementara di Anggi, di distrik Anggi, dan dia punya pusat sentralnya sudah ada, tinggal terkonek ke perkantoran dan juga ke rumah warga yang ada di sekitar ibu kota sementara di Anggi maupun di Ulong. Jadi kemarin kita bangun komunikasi dengan operator yang ada terkait dengan fiber optik ring timur yang sudah masuk ke Kabupaten Pegunungan Arfak di distrik Anggi. Kita akan bayar dia punya administrasi, setelah itu sudah bisa terkonek itu semua terkait dengan internet yang di Kabupaten Pegunungan Arfak, di kantor-kantor, supaya bisa menunjang tugas-tugas pemerintahan, karena selama ini kita kewalahan karena semua kerja di Manokwari karena terkait dengan sistem internet. Nah, ke depan ya hari Senin yang kemarin saya sudah tekankan di apel bahwa ya ini sesuatu yang sangat ya dibutuhkan, jadi ya anggaran perubahan kita siapkan untuk internetan ya, karena dia punya senternya sudah ada, jadi tinggal kita hubungkan ke kantor-kantor dan juga ke rumah-rumah warga ya. Jadi ya, untuk ibu kota distrik Anggi dan juga pusat pemerintahan di Ulong. Nah, nanti yang di distrik lain juga kita akan upayakan untuk membangun tower telekomunikasi supaya bisa ada jaringan ya untuk telepon seluler dan lain sebagainya, yang termasuk internet juga kita akan upayakan. Tapi yang ada ini ya kita usahakan untuk perkantoran dan juga ibu kota kabupaten di Ulong dan distrik Anggi karena pusat pemerintahan. Yang ke depan kita akan upayakan itu, dan supaya tidak ada alasan lagi untuk kita punya para pejabat ASN ini tidak yang kerja di Manokwari, tapi semua tetap tinggal dipegang untuk bekerja dipegang. Ya, itu jadi yang tahun ini juga kita ada mendapat bantuan juga untuk 10 tower telekomunikasi. Hanya kalau kita dapat 10 berarti sudah menjawab Semua distrik. Jadi kita sudah taruh di 10 distrik ini, termasuk di ibu kota di Ulong, supaya sudah semua terakses jaringan internet dan telekomunikasi, telepon seluler dan lain sebagainya. Karena selama ini umpama saya di sini, kalau tidak ini ya mau komunikasi ke mana pun tidak, tinggal ya kerja ke kantor datang ya di kebun ya, tidak ada jaringan telekomunikasi, jaringan internet. Nah, ke depan kita juga ada mau upayakan juga untuk ke sekolah-sekolah juga kita harus pasang jaringan internet supaya memudahkan untuk anak kita ini juga bisa ya belajar melalui internet yang ada, supaya mungkin guru-guru tidak ada di tatap muka ya, mereka juga bisa belajar melalui internet. Baik. Berarti di 10 distrik ini hanya 2 distrik saja yang jaringannya bagus ya Bapak? Iya, ada Anggi, Menyambong. Itu pun tidak untuk, kalau Menyambong tidak untuk semua kampung. Ada beberapa kampung yang terjangkau. Kalau Anggi pun demikian. Cuma kita lari ke beberapa kampung di Ulong, Mentubei, Serubei, Ayau. Itu tidak terakses. Jadi belum seluruhnya, belum semuanya. Baik. Cuma sebagian kecil saja yang sudah bisa mengakses. Baik telepon seluler, terus internetan, itu yang sudah bisa, tapi ada di Anggi saja dan sekitarnya. Sedangkan yang sebagian besar ini belum. Nah, harapan saya ke depan ya, kiranya itu sebagai suatu yang diprioritaskan. Karena kita sangat membutuhkan itu, pemerintahan jalan,
administrasi pemerintahan jalan juga terkait dengan internet. Untuk menunjang kinerja ASN juga ya Bapak. Berarti kalau jaringan internetnya kurang baik, berarti ASN-nya bekerja mengupdate data di Kabupaten Manokwari ya Bapak. Kemudian Bapak, kita beralih lagi ke bincang-bincang berikut. Kita tahu bersama bahwa daerah Pegunungan Arfak ini merupakan mempunyai sektor pertanian kopi, yaitu kopi Arabica ya Bapak. Kopi Arabica ini sudah banyak dikenal di kalangan masyarakat. Bagaimana perkembangan di sektor pertanian kopi ini Bapak? Ya, baik. Memang kita di PGAP ini juga sangat berpotensi untuk pengembangan kopi Arabica di Pegunungan Arfak ini. Ke depan kita melalui Dinas Pertanian dan juga Hortikultura Kabupaten Pegunungan Arfak, kita akan mengembangkan kopi karena dia punya potensinya baik di Kabupaten Pegunungan Arfak. Kita akan mengembangkan itu. Saya sendiri juga sudah ada beberapa lahan yang saya sudah buka, dan itu nanti jadikan contoh untuk masyarakat yang lain supaya kita manfaatkan lahan yang ada, terus sampaikan ke masyarakat untuk yang punya lahan yang luas ya bisa sebagian. Itu di kampung mana Bapak? Kalau saya punya ada di Hing sini, ada di penyebut ada, sudah mulai tumbuh dan saya rawat, saya pelihara sampai mudah-mudahan sekitar 5 tahun ke depan ya sudah bisa menghasilkan buah. Tapi yang sudah lama itu sudah mulai produksi, tapi itu dalam skala kecil. Harapan saya ke depan ini kita kembangkan supaya dia bisa mendapat yang mungkin satu kepala keluarga dia kelola 1 hektar. Nah, karena dia punya pasar juga sudah siap, terus dia juga sudah ada pengakuan hak patennya juga dari Kementerian Hukum dan HAM sudah. Ke depan yang kita genjot itu bagaimana kita mengharap harapan masyarakat ini untuk dia punya lahan ini 2, berarti satunya untuk tanaman hortikultura dan satunya untuk perkebunan kopi. Itu yang ke depan. Saya sendiri memang sapu lahan luas, tapi saya juga belum teknik untuk menanam. Tidak ada PPL yang mendampingi saya supaya saya punya mungkin berhasil dulu, baru nanti jadi contoh untuk petani yang ada di PGAP yang lain untuk bisa ambil untuk contoh. Terus melalui gereja juga ada tanam di dataran di dekat seputaran danau di Umangka di distrik Anggi. Itu juga ada sudah mulai tanam. Terus Taige. Kemarin saya cek yang di Taige karena tanam dia terbuka karena kopi dia tidak bisa kena panas secara langsung. Matahari secara langsung, jadi harus ada pohon yang pelindung. Nah, jadi pohon-pohon tidak usah yang tinggi ya terbang, tapi yang tingkat terendah itu harus jaga untuk melindungi itu kopi itu. Saya tanam di penyebut itu di alang-alang yang tadi naik itu sekitar 2 hektar, tapi itu kering semua mati karena dia terbuka. Nah, tidak ada pohon yang melindungi itu yang ke depan memang kita harus sampaikan, dan juga ada pendamping PPL ini yang kita butuhkan supaya mereka ini yang tahu bagaimana menanam kopi, merawat kopi sampai dia tumbuh besar dan dia hasilkan buah. Nah, sedangkan yang ada di jumlah skala kecil itu di Kampung Tespega Pama, di Minyambo, di Indabri itu sudah lama tanam, dari sekarang sudah produktif, sudah bisa jual, sudah bisa dia panen, dan dia sudah. Sejauh ini pemasaran sudah sampai ke mana Bapak? Pemasaran ini memang banyak peminat, banyak peminat yang minta kopi dari Pega karena dia punya rasa dan aroma yang lain daripada yang lain, dan nanti dia bersaing dengan kopi Wamena, kopi Toraja. Saingannya dengan kopi Wamena dan kopi Toraja ini yang kita mau kembangkan juga supaya kita punya potensi kopi di Papua Barat ini ada di Kabupaten Pegunungan Arfak ini yang kita kerjasama antara Kabupaten Manokwari, antara Kabupaten Pegap dengan provinsi, provinsi. Karena kemarin dari Dinas Pertanian Provinsi juga sampaikan kalau dia siapkan lahan nanti yang pengadaan pembibitannya dari provinsi.
Nah, terus dari BI juga sudah siap. Dari pihak Bank Indonesia juga sudah siap untuk nanti kalau sudah lahannya sudah ada, akan bantu untuk pengadaan bibit kopi untuk kita tanam di Kabupaten Pegunungan Arfak. Jadi ya, kita punya pegang ini sangat potensinya luar biasa. Tinggal kita mengenjot, kita kelola secara baik, terus ada pendamping, ada PPL, supaya bisa ada penyuluhan di lapangan supaya kita tanam tidak mubazir. Saya sendiri itu pengadaan seperti begitu banyak. Saya tanam juga pakai biaya sendiri sampai ini saya semangat saya supaya selesai saya turun jabatan saya bisa nikmati kopi itu untuk saya jadi petani kopi yang sukses. Tapi ya itu saya harus berjuang lagi. Berarti harus ada semacam kelompok tani ya Bapak, Ya. kelompok tani bimbingan PPL, sehingga melatih mereka bagaimana merawat kopi ya Bapak, sehingga hasilnya kualitasnya bagus ya Bapak. Oke. Mulai dari tanam, Iya. merawat sampai dengan dia besar dan dia. Berarti selama ini belum ada kelompok tani Bapak? Belum ada. Kemarin saya pengadaan sendiri untuk tanam. Saya mau bagi ke keluarga tapi bilang ada uang kah tidak? Ada. Kalau kita tanam satu pohon berapa? Saya bilang tidak ada. Kita mau semangat karena potensi kopi ini menjanjikan, jadi kita mau tanam sendiri. Tapi saya bilang sudah, kalau ada yang pikiran begitu biar saya tanam saja dulu. Saya tanam saja dulu supaya kalau ada hasil baru nanti saya gitu barang ini. Ya 5 tahun kemarin saya pikir mungkin barang yang main-main. Jadi itu yang semangat saya mau tanam dulu supaya jadi contoh untuk. Iya. Terima kasih. Benar Bapak. Kemudian untuk tanaman hortikultura ini, tanaman apa saja yang ada di Kabupaten Pegaf? Baik, untuk pertanian hortikultura ini kita ada kentang, ada kol, ada wortel, ada sawi, ada bawang putih, bawang merah, dan juga buncis. Ya, kita punya potensi di sini banyak. Terus ada buah-buahan ini, ada stroberi, ada markisa, ada nenas, ada buah merah. Nah, itu banyak di Pegaf nih kita kembangkan. Terus sayur kol, terus sawi. Ini banyak potensinya di Pegaf secara khusus hortikultura ini. Jadi masyarakat ini saat ini juga memang kembali kepada lahan, ketersediaan lahan. Lahan-lahan yang ada ini masyarakat buka juga masih skala kecil. Ya, buka seadanya. Jadi ya menanam sampai hasilnya panen, dia juga jual sendiri bawa ke Manokwari. Jadi belum ada lembaga atau dari pemerintah ataupun dari pemerintah dalam ini Dinas Perindakop atau PTSP yang bisa memfasilitasi supaya bisa petani kita yang ada dia sibuk cuma tanam. Bagaimana dia kelola tanah itu sampai dia bisa menanam, tetap tanam sampai hasil ya sudah bisa diambil oleh pihak yang lain atau pemerintah ataupun koperasi yang dia menampung itu supaya dikemas dia secara baik, di packing secara baik, karena saat ini juga transportasi juga terbatas. Karena transportasi lebih mahal daripada hasil itu. Nah, terus belum dikemas secara baik, di packing secara baik, akhirnya hasilnya juga tidak memuaskan. Ya. Saya dulu bawa hasil dari kampung sini jual ke Manokwari, Bakalai saja, karena yang tawarkan kami itu dia bukan pakai tangan tapi pakai kaki, kamu ini berapa dan lain sebagainya. Itu yang dirasakan ini kita punya itu jangan terjadi. Tapi ya bagaimana supaya umpama daun bawang dan hasil ini dia tidak bisa hancur, tidak rusak, daun sup atau seledri ataupun kol. Karena ya terbatas, jadi dia punya hasilnya dia rusak. Akhirnya sampai di pasaran juga bukan mau lihat baik-baik, tapi ini ada sepak dan ada pakai kaki lah, itu yang tidak boleh terjadi seperti itu. Nah itu berarti ada yang salah di cara pengelolaan itu. Hasil kebunnya sudah baik, ya berarti. Tapi untuk pemasarannya pemasarannya juga harus kita kelola dia secara baik, supaya di packing secara baik. Harganya juga masih tinggi juga. Iya, karena sudah dikemas dengan baik. Karena dikemas secara baik. Benar. Jadi hasilnya tidak rusak. Karena sudah di packing baik, dikemas secara baik. Ya ini yang belum. Tapi ini masih dari petani yang ada ini semua bertindak sebagai petani, bertindak juga sebagai penjual atau pedagang. Jadi dia
tunggu sampai hasil itu selesai, dia kasih naik dia. Mau hancur Berarti- tidak kah, mungkin dikasih naik di Hilux. Berarti petaninya pemasarannya sendiri ya Bapak? Sendiri. Tidak ada BUMDes di sini Bapak? Belum Untuk menampung hasil pertanian. Itu yang belum ada ya, nanti ke depan kita akan. Berarti harus Bapak dorong untuk harus ada BUMDes. pemerintah harus dorong. Supaya hasil pertanian, hasil kopi kita masukkan ke BUMDes ya Bapak. Supaya nanti BUMDes yang tinggal. yang kelola Iya benar Bapak. Berarti itu salah satu PR juga Bapak. Supaya harus ada BUMDes. Supaya petani juga semangat. Hasilnya juga sudah ada penampungan ya Bapak. Iya. Ini juga baik. Ya. Berarti selama ini petaninya menjualnya sendiri ke kota. Sendiri ke pasar Wosi. Ada juga yang bawa ke Biak, jual ke Biak. Berarti sudah sampai ke Biak juga Ada Bapak. juga yang bawa ke Sorong, bawa sendiri, tapi ya itu, ya tidak profesional. Jadi seperti yang tadi, karena tidak dikemas secara baik, dipacking secara baik. Transportasi juga ya pakai Hilux, jadi sudah kasih naik, mau rusak mau tidak, yang penting nanti ya aku tawar di pasar kan. Aku punya ini sudah rusak ini, sudah. Oh ini sudah harganya cuma begini karena ini sudah rusak ini, sudah hancur ini, itu seperti itu karena tidak dikemas secara baik. Kalau dipacking secara baik. Berarti harus ada kelompok tani, harus yang ada binaan, Iya, sehingga pemasarannya mereka juga bagus, harganya juga tidak jatuh, Bapak. Betul. Itu ada koperasi. Iya, harus ada koperasi, bidang ada BUMDes, penampungan, iya. baik dikelola dulu sampai dikemas Benar, dulu, Bapak. baru dia keluar itu sudah dengan cara yang baik dan dia tidak Iya. rusak kita punya hasil yang kita sudah setengah mati tanam, tapi akhirnya di pasaran dia tawar lagi. Iya. Pokoknya ini sudah terlalu bagus ya. Sudah ini saya kasih ini sudah saya jadi sudah. Ini ya sudah. Dia punya harganya juga tidak memuaskan. Berarti dinas terkait harus cari pemasarannya sehingga mama-mama Papua atau petani yang menjualnya tidak langsung duduk di pasar, tapi mungkin bisa masukkan langsung di supermarket. Betul. Iya. Supaya harganya juga tinggi ya Betul, Bapak. karena dia punya pasaran juga sosial, umpama apa namanya pabrik semen di Maruni sosial, tapi harus rutin, petani-petani yang ada di Pegap ini harus rutin. Terus BP dan dia tangguh juga sosial, karena dia butuh suplai sayur yang cukup banyak. Oke, Bapak, kita tahan dulu perbincangan ini, kita ikuti jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam bincang-bincang bersama Bupati Kabupaten Pegunungan Arfak. Baik Bapak, perbincangan kita sangat menarik ya Bapak di sektor pertanian. Jadi ini butuh kerja keras antara pemerintah dan juga masyarakat untuk membangun Kabupaten Pegunungan Arfak. Bapak, di akhir perbincangan kita ini, apa harapan Bapak kepada masyarakat maupun ASN yang ada di Kabupaten Pegaf? Silakan. Terima kasih terkait dengan harapan saya kepada para PNS, para pejabat, ASN, CPNS, dan juga masyarakat di Kabupaten Pegunungan Arfak. Yang pertama kepada para pejabat dan juga ASN di Kabupaten Pegunungan Arfak agar tidak pemalas, tidak malas-malasan, tidak tinggalkan tempat tugas, mengabdikan diri kepada bangsa negara, kepada masyarakat di Kabupaten Pegunungan Arfak. Karena ini adalah tugas tanggung jawab kepada masyarakat. Ya. Tanggung jawab ini bukan saja kepada manusia tetapi kepada Tuhan. Itu yang saya mengimbau kepada semua pejabat, ASN, CPNS yang ada, mari jangan jadikan Pegap ini sebagai tempat untuk singgah-singgah sementara, tapi harus bekerja dari dalam hati, mengabdikan diri secara baik. Ya, Tuhan akan tanya kita semua. Saya manusia sebagai atasan langsung, saya akan sabar, tapi kalau di hadapan Tuhan, Tuhan akan menanyakan langsung. Ya, jadi mari kita kerjain sepertinya untuk Tuhan, jadi kita harus mengabdikan diri kepada Tuhan yang kuasa. Itu bagi para pejabat ASN. Tidak ada alasan bahwa ini COVID saya masih perpanjang libur sampai selamanya, tidak ada. Pelayanan tetap jalan, pelayanan kepada masyarakat kita, pendidikan, kesehatan, ya, dukcapil dan lain sebagainya, karena butuh pelayanan. Ya, bekerja dari rumah, dari mana, yang penting melayani masyarakat. Jangan pakai ya COVID-19 sebagai alasan untuk tinggalkan tempat tugas, tidak melayani masyarakat, tidak jalankan tugas. Nah, terutama pelayanan-pelayanan dasar kepada masyarakat, pendidikan, kesehatan, dan juga dukcapil. Ya. Dan juga semua yang lain harus datang tinggal di tempat tugas. Pendidikan, kesehatan, sampai dengan semua petugas yang ada. Nah, terus kepada masyarakat, mari kita mendukung pemerintah. Jangan kita menghalang-halangi pemerintah
adat, budaya, ya, yang membuat sampai dengan pemerintahan tidak jalan, pembangunan tidak jalan, pelayanan tidak jalan, kita harus tinggalkan. Karena kita ini sudah lama terima Injil di daerah Pegunungan Arfak. Ya, berarti kita harus bekerja melalui kasih dari hati, ya, supaya kita membangun daerah ini. Tapi kalau yang pakai adat budaya, kapan kita mau maju? Jadi harus adat budaya yang tidak menguntungkan, yang merugikan kita, mari kita tinggalkan. Dan kita sama-sama membangun daerah kita, kampung kita. Ini bukan orang lain yang datang membangun, kita sendiri nanti bangkit dan membangun daerah kita sendiri. Ya, jadi mari saya berharap kepada semua masyarakat di 10 distrik 190 kampung Kabupaten Pegunungan Arfak, mari kita bekerja sama. Ada masalah kita selesaikan secara keluarga. Dari kita memaafkan satu sama lain, mengampuni satu sama lain. Jangan ada masalah kita persoalkan sampai perpanjang, berentetan sampai keluarga, pemerintah, masyarakat yang lain tidak masalah juga, ya, jadi korban. Fasilitas sarana prasarana pemerintahan yang ada di Kabupaten Pegunungan Arfak, mari jangan kita bakar, jangan kita palang, jangan kita rusak. Entah itu jalan kah, jembatan kah, rumah kah, ya, kantor kah, mari kita harus jaga itu. Karena itu kita punya kemampuan keuangan daerah ini sedikit, kecil. Mari yang sudah ada, sarana prasarana yang sudah ada, mari kita jaga itu. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Selesai. Baik. Pemirsa, demikian bincang-bincang kita pada hari ini bersama Bupati Kabupaten Pegunungan Arfak, Yosias Saroy. Saya Maria Talimbekas, sampai jumpa. Terima kasih Bapak, salam sehat. 59 tahun TVRI, bangkit dari pandemi, satukan negeri.